Selamat datang kembali di channel Kisah Horor. Hari ini kita akan membahas kisah seram. Siap untuk merinding? Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Raka menarik jaketnya lebih rapat saat motor tuanya melaju pelan melewati jalanan sepi menuju Rolak Songo. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.47 malam. Ia tahu, orang-orang jarang melewati jalur ini saat larut. Tapi sebagai kurir, ia tidak punya banyak pilihan. Cuma antar paket, habis itu pulang. Gumamnya menenangkan diri. Namun, sejak awal memasuki kawasan itu, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sunyi. Bukan sekedar sepi, tapi seperti dunia tiba-tiba kehilangan suara. Bahkan suara mesin motornya terdengar seperti tertelan oleh kegelapan. Lampu jalan yang biasanya menerangi jalur rel tampak redup, beberapa bahkan mati total. Hanya cahaya bulan yang samar-samar membantu pandangan. Saat melewati jembatan rel tua, motor Raka tiba-tiba mogok. "Ah, jangan sekarang," keluhnya. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi nihil. Akhirnya ia turun dan mulai menuntun motor perlahan. Langkah demi langkah. Dan saat itulah ia mendengar suara. Krek, krek. Seperti suara seseorang berjalan di atas rel. Raka berhenti. Menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, juga tidak ada siapa-siapa. Paling suara besi aja, katanya mencoba rasional. Ia melanjutkan langkahnya. Namun suara itu kembali. Lebih jelas, lebih dekat. Krek, krek. Seolah ada seseorang berjalan mengikuti di belakangnya. Raka menoleh cepat. Kosong. Tapi entah kenapa bulu kuduknya merinding hebat. Ia mempercepat langkah. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar tepat di samping telinganya. "Kamu? Lihat aku?" Raka langsung membeku. Nafasnya tercekak. Dengan perlahan, ia menoleh ke samping. Dan di sanalah, seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh seperti baju lama yang basah dan kotor. Kakinya tidak menyentuh tanah. Raka jatuh terduduk. "Maaf, saya nggak lihat apa-apa," ucapnya gemetar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam pekat. Mulutnya tersenyum melebar, terlalu lebar untuk manusia. "Tapi aku lihat kamu." Tiba-tiba lampu jalan menyala terang, dan wanita itu hilang, seolah tak pernah ada. Raka terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Halusinasi, ini cuma halusinasi. Ia memaksa dirinya berdiri. Aneh, motornya tiba-tiba bisa menyala lagi. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas. Namun saat melewati ujung rel, ia melihat sesuatu di tengah jalur. Seorang pria tua, duduk membelakangi, memakai pakaian penjaga rel zaman dulu. Raka melambat. "Pak," panggilnya ragu. Pria itu tidak menjawab. "Pak, ini bahaya, nanti ada kereta." Perlahan, pria itu berdiri, lalu memutar tubuhnya. Wajahnya hancur, seperti tertabrak sesuatu. Mata sebelahnya hilang. Darah mengalir dari pelipis. Namun yang paling mengerikan, ia tersenyum. Kereta sudah lama tidak lewat. Raka langsung memutar gas. Ia melaju kencang tanpa berani menoleh lagi. Tapi dari kaca spion, ia melihat pria itu. Tidak bergerak. Namun jaraknya semakin dekat. Padahal Raka terus melaju. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba, motor mati lagi. Di tengah rel. Lampu padam. Gelap total. Dan dari kejauhan, terdengar suara.
klakson kereta. Raka panik. Kereta? Tapi tadi katanya tidak. Cahaya besar muncul dari ujung rel. Semakin terang, semakin dekat. Suara roda besi bergesekan menggema keras. Raka berusaha menyalakan motor. Gagal. Ia mencoba mendorong. Berat sekali. Seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Saat ia menoleh, wanita tadi berdiri tepat di belakangnya. Memegang motor. Tersenyum. Jangan pergi. Raka berteriak panik. Lepas! Ia menendang, mendorong sekuat tenaga. Tapi wanita itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia mendekatkan wajahnya. Sangat dekat. Dan berbisik. Temani aku. Suara kereta semakin dekat. Cahaya menyilaukan. Raka menutup mata. Ya Tuhan! Tiba-tiba, semua sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Raka membuka mata perlahan. Ia masih di rel. Motor di sampingnya. Tidak ada kereta. Tidak ada wanita. Tidak ada pria tua. Hanya malam yang sunyi. Ia langsung berdiri, mendorong motor keluar dari rel. Kali ini tidak ada yang menahan. Setelah menjauh cukup jauh, motor kembali bisa dinyalakan. Raka tidak berhenti sampai keluar dari kawasan Rolak Songo. Keesokan harinya, Raka menceritakan kejadian itu pada warga sekitar. Seorang bapak tua mendengarkan dengan serius. Lalu berkata pelan, "Dulu, di rel itu sering kecelakaan. Seorang wanita pernah bunuh diri, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Dan penjaga rel meninggal tertabrak kereta saat mencoba menyelamatkan orang." Raka terdiam. "Kalau kamu selamat, berarti mereka belum ingin kamu tinggal di sana." "Belum?" tanya Raka. Bapak itu menatapnya dalam. "Biasanya, yang sudah dipanggil akan kembali lagi." Sejak malam itu, Raka sering bermimpi. Tentang rel, tentang wanita itu. Tentang suara bisikan. Kamu akan kembali. Dan setiap kali ia bangun, ada bekas tangan hitam di lengannya. Seolah seseorang masih memegangnya. Tamat. Kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kisah Anda di kolom komentar. Siapa tahu akan jadi video berikutnya. Dadah!